Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ar-Rahman walamal Qur'an khalaqal insana alamul bayan asyamsu wal qamaru bi husbani wan najmu wassajaru yasjudan. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, saya senantiasa mendoakan kalian semua. Semoga Allah memberi kemuliaan, memberi rahmat hidayah, memberi ma'unah, menetapkan iman Islamnya, diberi kesehatan, kesempatan hidup yang manfaat dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi yang mau subscribe, like dan komen, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Di sini saya mau memberi jasa atau keterangan sebelum memberi jasa, yang dimana kita semua ini harus paham cara mengamalkan sesuatu doa agar cepat dikabulkan oleh Allah. Karena banyak macam-macam doa di seluruh dunia ini itu bisa menjadi wasilah hidup kita. Orang ingin menjadi kaya sudah tentu tidak mudah. Dibutuhkan ketekunan usaha yang terkadang memerlukan waktu yang agak lama. Akan tetapi jangan lupa di dalam Anda berusaha dan bekerja tentu untuk barang yang dihalalkan dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Karena kalau halal dan diridhoi, pastilah rezeki tersebut adalah rezeki yang barokah. Apa barokah itu? Al barokatu subutul khairat illahi fi syai'. Yang dinamakan barokah itu adalah berbagai macam-macam kebaikan yang dilakukan oleh kita sebagai manusia. Itu namanya barokah. Jadi rezeki kalau barokah berarti dapatnya dari kebaikan. Derajat pangkat keluhuran, semua kalau barokah pasti arahnya dari kebaikan. Karena al barokatu subutul khaira ilahi fisai. Yang namanya barokah itu berbagai macam-macam perilaku, berbagai macam-macam ketetapan hati dan pikiran pola laku manusia yang dimana selalu mengandung unsur kebaikan, itu namanya barokah. Jangan salah paham ya. Oleh karena itu Anda harus memiliki keyakinan. Keyakinan dulu yang ditanam di alam pikir, yang ditanam di batin, yang dimana Allah itu zat segala-galanya. Manusia lahir miskin, tidak punya apa-apa. Telinga, mata, hidung, pala, akal, hati, semua itu dititipi oleh Allah. Kesehatan, kesempatan hidup semua adalah titipan yang harus kita jaga dan kita gunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Anda harus juga memiliki keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya.
Bagaimana firman Tuhan yang tersirat dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi innallaha lahuniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dari bangsa yang diciptakan, dari bangsa manusia. Makanya semua makhluk itu miskin, tidak punya apa-apa. Kenapa? Makhluk yang dibuat, yang diciptakan. Pastilah yang menciptakan itu bersandar kepada yang menciptakan, yaitu yang maha kaya, yang maha besar, yang maha rahman, yang maha rohim. Sampai Asmaul Husna itu 9, 10, 9 itu adalah mahanya Allah. Manusia tidak memiliki. Tapi jangan salah, manusia itu dititipi. Kalau dititipi, pastilah kita bisa menikmati. Karena suatu saat titipan itu sendiri akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh karena itu, Anda harus sadar dan Anda yakin yang mana doa Anda itu akan diterima oleh Allah hanya soal waktu. Jadi semua doa itu pastilah dikabulkan oleh Allah hanya karena waktu. Kenapa? Waktu itu bisa menentukan doa kita mau cepat, mau sedang, mau lambat. Itu yang menentukan dan mengabulkan hanyalah Allah. Makanya sebelum kita berdoa itu kita harusnya sering-sering beristighfar, minta ampun kepada Allah karena kezaliman yang setiap hari kita lakukan. Maka beliau Kanjeng Nabi itu menganjurkan istighfar yang paling disukai oleh beliau Nabi itu, Allahumma inni zolamtu nafsi zolman katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma du Gusti Allah, ini saktuhune ingsun iku zolamtu nganiaya ingsun ibol mangkasiro kelawan kedoliman sing akeh. Sebab nglakoni dolim sing akeh, maksiat sing akeh, kesalahan sing akeh. Mula istighfar niki, istighfar ini adalah istighfar yang sangat disukai oleh beliau Kanjeng Nabi. Dol mangkasiro, dengan kezoliman yang banyak, kemaksiatan yang banyak ya Allah yang saya lakukan, keburukan yang banyak ya Allah saya sudah melakukannya. Saya sering meninggalkan kewajibanmu ya Allah, saya sering meninggalkan perintahmu ya Allah, bahkan saya sering melanggar apa yang kau larang ya Allah. Itu namanya dol mangkasiro. Wa innahu satuhune kelakuan, sesungguhnya apa ya bentuk dolim sing akeh itu la yaghfiru, tidak akan bisa diampuni ila anta, kejaba Allah, hanyalah Allah yang bisa mengampuni. Faghfirli, maka ampunilah ya Allah kami dari apapun banyaknya dosa yang saya lakukan, banyaknya perintah yang engkau perintahkan pada kami yang kami tinggalkan. Seperti itu, dari dalam hati itu masuk. Faghfirli maghfiratan, dengan ampunanmu ya Allah, dengan ampunan yang besar, dan saya minta diampuni dosa-dosa saya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indika, dari ngarsane panjenengan ya Allah, dari kehendakmu ya Allah, dari kekuasaanmu ya Allah, min 'indika, ono ngarso panjenengan ya Allah. Warhamni, maka berilah belas kasihan saya Allah. Innaka, sungguhnya engkau, anta ya engkau, arhamur rahimin, zat yang memberi belas kasihan. Jadi
itu dibaca yang baik itu setelah sholat fardu itu 3 kali. Saya ulangi doa istighfarnya. Allahumma inni zalamtu nafsi zalman katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi harus dibaca dan dirasakan oleh pikiran dan hati kita apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu sendiri itu masih banyak yang salah. Sering melanggar aturan Allah, sering meninggalkan perintah Allah. Itu namanya kezaliman yang banyak. Itu sangat dicontohkan kita oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah itu tidak pernah berbuat dosa, tapi memberi contoh kepada kita, selalu membaca doa itu. Karena apa? Karena beliau Rasulullah itu arahnya mensyukuri nikmat-nikmat yang tak terbilang bisa dihitung. Maka selalu mengucapkan itu. Padahal Rasulullah itu tidak pernah berbuat zalim. Rasulullah itu tidak pernah mengingkari perintah Allah. Tapi toh beliau memberi contoh kepada umat untuk selalu membaca istighfar atau minta ampun kepada Allah. Oleh karena itu, kita semua itu harus sadar. Dan kita semua itu harus yakin mana doa Anda itu akan diterima oleh Allah. Hanya persoalan waktu. Ada yang dosanya masih banyak. Ada yang kotorannya masih banyak, yang kotorannya sudah tidak banyak, pikirannya berdoa itu belum yakin, hatinya belum yakin. Itu juga bisa menjadi musabab. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran yang dimana innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya hanya Allah yang meluaskan rezeki seorang yang dikehendaki ataupun yang dibatasi. Mari kita telaah bersama. Jadi Allah itu zat yang bisa meluaskan rezeki manusia dan membatasi rezeki manusia. Kalau Allah sudah berkehendak, sekuat apapun pangkatnya, seperti Sambo contohnya, seperti Fir'aun, Raja Namrud, itu kekuasaannya sudah luar biasa. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, maka terjadilah. Jadi tidak ada daya dan kekuatan apapun pada diri manusia kalau Allah sudah berkehendak. Jadi apabila kita berdoa itu sendiri kita harus merasakan. Kita beristighfar, bersolawat, berdoa untuk rezeki kita harus merasakan. Karena dari rasa hati, dari rasa pikiran itu nyampe kepada Allah. Karena Allah itu tidak jauh dari kita. Yang seperti difirmankan dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu, zat Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Jadi jangan khawatir, dekat sekali. Menangis bersandar. Di dalam mata kita itu adalah ada kekuatan Allah. Di ucapan kita itu ada kekuatan Allah. Di pendengaran kita ada kekuatan Allah. Di hidup kita, kesehatan kita itu ada kekuatan Allah. Yang dititipkannya sudah kepada kita. Kenapa? Kita harus bingung. Disitulah kita meyakini, setelah kita yakini,
kita panjatkan doa kepada Allah dan kita rasakan. Karena seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa doa itu ada 4 tempat yang bisa dilakukan oleh manusia. Yang pertama, doa bikalamil lisan. Itu doa dengan zikir, dengan amalan, dengan ucap. Itu bisa dilakukan oleh manusia. Yang kedua, bikalamil maktabah. Yang kadang-kadang itu bagi yang pemalas untuk mengamalkan, itu bisa dengan wifik atau raja atau tulisan. Tapi alangkah baiknya walaupun memegang apapun itu wujud doa, alangkah baiknya kita semua itu jangan meninggalkan perintah Allah seperti yang namanya sholat ataupun menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah tertanam di dalam pikiran dan jiwa kita agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Yang kedua, itu bikalamil maktabah, itu dengan tulisan wifik raja atau dan sebagainya. Itu juga cuma sebagai pelantara. Semua itu atas izin dan ridho Allah. Seperti raja punya kekuatan, raja itu tidak ada kekuatannya apa-apa. Jimat itu tidak ada kekuatan apa-apa. Kok bisa buat menjadi wasilah? Bisa menjadi tameng, bisa menjadi pemagar manusia. Ya karena atas izin dan ridho Allah. Jadi jangan keliru faham. Yang ketiga bikalamil isyarah, yaitu dengan telunjuk atau dengan kerja, dengan pahal. Berdagang itu juga berdoa, bekerja. Tukang batu yang di kantor itu kalau diniatkan ibadah itu sedang berdoa, namanya bikalamil hal atau bikalamil isyarah. Yang keempat, ad-du'a'u bikalamil qalbi, yaitu berdoa dengan hati. Diam, meditasi, tarik nafas, ucapkan dalam hati, dzikir, apapun bentuknya, seperti ya latif, baca dalam hati. Hanya tangan yang bergerak memutar tasbih. Itu namanya ad-du'a'u bikalamil qalbi. Nah, itu pemahaman sebelum kita berdoa, disiapkan energi pikiran dan batin kita untuk supaya doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah. Jadi tata caranya itu di dalam surat An-Nasr disebutkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dari awal ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tatkalanya Allah membuka pertolongan kepada kita, membuka apa yang sulit di dalam diri manusia. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillah, yaitu orang yang mau berkeyakinan masuk ke dalam agamanya Allah. Iman kepada Allah terutama. Yakin kepada Allah terutama. Yakin dulu, iman dulu. Yakin terus iman. Setelah kita mempunyai iman, ketenangan pikiran, keyakinan yang tertanam, baru fasabbih, sucikanlah. Itu dengan memperbanyak istighfar, melakukan sholat taubat, dan yang arahnya minta ampun kepada Allah. Itu alangkah baiknya nggak usah banyak-banyak. Yang terpenting adalah istiqomah atau terus dilakukan. Jangan lupa dilakukan. Kita sebagai nas setiap hari itu melakukan kesalahan. Apalagi kalau hafal istighfar yang seperti saya tadi ucapkan itu. Itu penting sekali. Jadi saya ulangi lagi. Tadi ada kalimah innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
Sungguhnya hanya Allah yang meluaskan rezeki seseorang dan menghendakinya dan ataupun membatasi. Jadi sing meluaskan ya Allah, sing membatasi rezeki ya Allah, sesuai kapasitasnya manusia sebagaimana sudah dititipkan sama dalam diri manusia. Kenapa ada yang miskin, yang kaya, yang bodoh, yang pandai dan sebagainya. Itu karena manusia mau berusaha dan yang tidak mau berusaha. Takralnya di situ. Disitulah keterangan-keterangan sebelum kita berdoa agar supaya doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah. Dari saya apabila ada kesalahan yang saya sengaja dan tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga edukasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.